السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung surah Al-Buruj. Tentu jemaah dirahmati Allah, kalau kita bicara Al-Quran banyak bicara tentang hal-hal yang gaib. Hal-hal yang di luar kemampuan nalar, hal-hal yang metafisika. Maka sebahagian orang yang tidak beriman, mengapa Al-Quran banyak bicara tentang hal-hal yang gaib? Padahal itu kan sesuatu yang akan terjadi masih jauh. Ternyata bicara tentang hal yang gaib sebenarnya untuk mendorong amal perbuatan di masa kini. Karena orang yang yakin akan adanya hari yang gaib itu, justru dia akan lebih semangat untuk hidup di hari-hari yang sangat faktual ini. Maka jemaah dirahmati Allah, apapun yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka akan diungkapkan walilladzina kafaru fi takdzib. Bagi orang-orang yang kufur, semua didustakan oleh mereka. Jadi ada yang benar tapi didustakan. Tidak ada yang benar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pernyataan orang-orang yang tidak beriman. Karena Nabi menyampaikan hal-hal yang gaib, hal-hal yang di luar nalar manusia. Bicara kebahagiaan di luar batas-batas material. Bicara kesejahteraan di luar hal-hal yang sifatnya faktual. Bagi mereka sesuatu yang tidak logis. Maka bagi orang yang tidak beriman, alladzina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Orang yang mendustakan Nabi Syuaib itu merekalah yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia ini. Semacam Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak mendapatkan kenikmatan dunia ini. Maka bal itu bahasa Arab yufidu istidrak, menafikan keyakinan mereka, menafikan paradigma mereka. Jadi mereka membawa paradigma materialisme, Allah menghantarkan kepada spiritualisme. Jadi jemaah rahmati Allah, maka Allah mengatakan balilladzina kafaru fi takdzib. Kalau orang yang beriman sami'na wa ta'na, orang tidak beriman apapun yang disampaikan oleh Nabi lebih dahulu didustakan oleh mereka. Kita akan membenarkan dulu baru kita tanyakan apa buktinya. Bagi orang yang beriman benarkan dulu. Dalil naqli dulu, nanti dalil aklinya. Kenapa? Karena berangkat dari iman. Maka beda cara pandang orang yang beriman. Maka Al-Quran ketika bicara tentang kebenarannya, Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fih. Itu Al-Quran tidak ada keraguan. Belum dibuktikan lagi, tapi langsung dikatakan tidak ada keraguan dalamnya. Kenapa? Kita kalau bicara Al-Quran harus bicara tentang keimanan. Karena kita tak sanggup untuk sampai ke sana. Bisa enggak kita ceritakan Nabi Syuaib? Kapan kita hidup? Baru kemarin. Bisa enggak bicara Nabi Adam? Enggak bisa kita. Bicara di alam kubur, enggak bisa kita. Maka kita orang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami beriman ya Allah dan kami patuh. Dengan iman dan patuh itulah kita mendapatkan kepuasan, ketentraman, kebahagiaan. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Bukan Allah tidak mau menjelaskan, tapi kita terbatas. Kemampuan akal kita terbatas. Kalau ditanya, Pak, di balik tembok ini ada apa? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena keterbatas pandangan kita. Bukan Allah tidak jelaskan. Di balik langit ada apa? Bukan tidak mau Allah jelaskan, tapi akal kita yang terbatas. Maka di atas akal ada wahyu. Untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu di luar kemampuan akal manusia. Maka ada yang rasional, ada yang suprarasional. Kebenaran rasional, kebenaran akal. Tapi di atas itu apa? Ada kebenaran suprarasional. Yang akal tak sampai ke sana, wahyu yang menyampaikan kita. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangatlah penting bagi kita orang yang beriman
mendapatkan kebahagiaan dalam keimanan. Jadi kita kalau sudah beriman, dah bahagia kita. Menghadap sakaratul maut, ya, itu kan gaib ya. Ada malaikat datang gaib itu, enggak nampak kita. Tapi kita bisa melihat bagaimana orang menghadapi sakaratul maut. Berbagai macam keadaannya. Apa makna? Ada sesuatu yang di luar kemampuan akal manusia. Ada yang senyum, ada yang ketawa, ada yang berbuka masam. Kenapa demikian? Ada sesuatu yang di luar akal nalar manusia. Maka jemaah dirahmati Allah, balilladzi nakafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Di balik pendustaan mereka, di hadapannya ada Tuhan Allah yang meliputi semua apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka dengungkan. Allah ada Tuhan. Allah lah sebagai Al-Muhit. Ihatah jemaah dirahmati Allah, mulai dari ujung rambut sampai kepada kaki, nama ihatah. Yuhit. Kita tahu depan saja atau bawah saja, atas itu bukan muhit. Kalau muhit, pengetahuan yang sangat komprehensif. Depan, belakang, atas, bawah Allah tahu muhit. Nah, jadi makanya ihatah mengitari. Bahrul muhit, ya, lautan yang mengitari. Maka muhitun, Allah mengitari semua ilmunya terhadap apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nampakkan. Maka oleh karena itu kalau kita tidak jujur kepada Allah, kita malu. Kenapa? Allah memantau langsung apa yang ada di hati kita. Ada keikhlasan, ada ketidakikhlasan. Kita tidak berbuat maksiat bukan tidak mampu, tapi karena malu. Orang tidak berbuat maksiat bukan karena tidak mampu, karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Wallahu muhit. Allah meliputi atas bawah kita. Maka jemaah rahmatullah para sahabat Nabi, sahabat tabi'in, para ulama, mereka malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu itulah yang mendorong kita untuk menguatkan keimanan. Al-haya'u minal iman. Orang yang kuat malunya, maka kuatlah keimanannya. Bal huwa Qur'anun Majid. Informasi itu semua ketika mereka akan mendustakan Nabi, mendustakan apa yang disampaikan, Allah mengatakan tidak. Bahkan Quran adalah Al-Majid. Majid adalah yang sempurna dari segala aspeknya. Maka kalau disebut Al-Majid, dia kumpulan kesempurnaan. Abdul Majid. Kenapa Abdul Majid? Karena Al-Majid, Tuhan yang memiliki koleksi sifat yang sempurna. Al-Majid. Al-Quran Al-Majid. Allah Al-Majid. Dzul Arsyil Majid. Karena Majid adalah kumpulan sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah amma yasifun. Semua kekurangan milik makhluk. Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengatakan tidak mungkin, bukan tidak mungkin secara kemampuan Allah, tapi keterbatasan kita untuk mengetahuinya. Maka ketika bicara Isra Mi'raj, Allah katakan subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci, enggak usah kamu pikirkan, maha sempurna Allah untuk membawa Rasul dalam sekejap, maha sempurna. Pegang tempat tidurnya masih panas, masih hangat. Apa maknanya? Sangat cepat kemampuannya. Kenapa? Karena di luar batas dan waktu, di luar batas tempat dan waktu. Kita manusia tentu bekerja dalam ruang tempat dan waktu. Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Enggak usah ditanya berapa jam. Enggak usah ditanya di mana, bagaimana. Di luar 5W1H itu. Itulah. Idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Maka Nabi Sulaiman merasa heran ketika beliau tahu bahwa ada seseorang yang datang kepadanya. Ya Nabi Allah, saya ingin ke negeri fulan. Engkau ada kenderaan yang maha cepat, kenderaan angin, bawalah aku ke sana. Maka tak lama kemudian datang malaikat maut tersenyum kepada Sulaiman. Kata Sulaiman, kenapa kau tersenyum? Itulah saya heran. Orang ini cabut nyawanya di negeri sana. Tapi kok di sini dia? Saya heran juga. Ternyata Allah menghendaki dengan cepat. Dia minta engkau untuk menjadikan angin sebagai kecepatan sampai ke sana. Ternyata agar ketentuan Allah tempat dia meninggal cocok dengan permintaan dia. Nyopak baik nejali, payah lunjaknya perlehat. Itu merupakan kecocokan takdir Allah dengan kehendak dia. Allah cocokkan sedemikian rupa. Maka tidak boleh kita bilang, sudah aku katakan jangan pergi. Kamu sudah pergi? Tidak, memang sudah cocok. Sudah sinkron.
sudah sinergi antara apa Allah yang tentukan, antara Allah yang kehendak di dalam hatinya. Tidak boleh tidak, dia harus pergi pada waktu itu, pada jam itu, pada detik itu, dan di tempat itu. Maka Allah mengatakan, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Kenapa lauh mahfuz? Lauh mahfuz adalah tempat di mana semua ketentuan sudah tertulis. Tidak ada pergantian, tidak ada perubahan. Apapun yang terjadi, sudah ada ketentuan di sana. Itulah yang disebut dengan takdir. Dan apa yang fakta hari ini, itulah yang disebut dengan qada. Dalam konsep agama, tidak ada kebetulan. Semua sudah ada ketentuan. Kita hadir pada hari ini, sejumlah ini orangnya berhadap-hadapan kita ini sudah ada di sana. Tanggal sekian-sekian bertemu di masjid A. Kita bertemu sekian orang. Sudah ada. Dan kenyataan ini sesuai dengan takdir yang di sana. Maka orang sudah kembali ke takdir, tidak akan kecewa. Kenapa? Apapun yang terjadi hari ini, tidak lain adalah ketentuan yang ada di sana. Kita sudah usaha untuk salat di masjid Rumah Sakit Zainal Abidin, tapi ternyata tidak bisa, harus masjid lain. Apa maknanya? Ketentuan memang di sana masjidnya. Nah, begitulah kira-kira adalah takdir itu, tujuan agar kita memberikan ketenangan. Tidak ada orang yang kecewa dan tidak ada orang yang dikecewakan. Semua sudah pada garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan bermakna kita menjadi hamba-hamba yang jabariyah, bukan. Pada akhirnya segala-galanya sudah Allah tentukan. Tapi pada awalnya kita harus berikhtiar. Bertemulah ikhtiar dengan ketentuan. Di sana kita mengatakan alhamdulillah alaihi tawakkaltu wa ilaihi munib. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyandarkan diri dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, tidak ada orang yang kita salahkan dan tidak ada orang yang kita kecewakan. Semua sudah ada garisnya masing-masing. Hanya waktu dan tempat saja itu yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah rahasiakan? Kenapa Allah enggak nampakkan saja? Kalau Allah nampakkan segala-galanya, maka hilanglah usaha kita, hilanglah ikhtiar kita, hilanglah semangat hidup kita. Orang mengatakan tanggal sekian akan meninggal dia. Dia tidak akan keluar dari masjid lagi. Dia akan mati sebelum waktunya. Biarlah dia berbuat dengan kesadaran. Jangan berbuat dengan keterpaksaan. Kalau orang tahu kapan meninggal, dia enggak keluar masjid. Terpaksa dia ibadah, bukan karena kesadaran. Tapi kalau dia tidak tahu, biarlah dia berbuat. Panggilan azan, apakah nafsunya yang kuat atau imannya, maka menjadi pertaruhan pilihan-pilihan dia. Maka jemaah rahmatullah, sangatlah berbahagia pada hari ini kita mendapatkan panggilan Allah yang pertama, yang kedua kita dapat memenuhi undangannya. Semoga panggilan undangan-undangan berikutnya yang datang setiap hari 5 kali, kita terus dapat memenuhinya. Karena ada satu saat nanti kita tak sanggup lagi datang, karena sudah uzur dan kemampuan kita yang terbatas. Demikian, terima kasih, hanya kepada Allah saja kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.